Assalamualaikum sahabat Bang Juli. Hari ini kita kembali bersua di Haba Bang Juli. Untuk kali ini telah datang tamu istimewa kita, 3 orang dari band yang sudah mendunia. Jadi band ini dari Aceh kemudian ke nasional dan hingga ke luar negeri. Ketika narasumber tersebut ada Bang Madon, Bang Madon. Kemudian ada Bang Sinju dan ada Bang Alul. Tiganya mereka ini warga Aceh yang beberapa hari lalu informasinya ini ya kita baca di sejumlah media telah tampil di Jerman membawa harum nama Aceh dan khususnya umumnya Indonesia. Oke, selamat datang di studio Nahaba. Bang. Halo Bang, terima kasih sudah diundang. Tapi saking istimewanya narasumber kita ini, saya sendiri mengubah penampilan juga ini. Iya. Lebih ke anak band Bang. Karena band ini dia memang lebih ke metal ya, dengan genre metalcore. Iya. Jadi sedikit panas gitu kan. Saya juga harus buka baju gitu. Ini untuk menyesuaikan situasi. Oke, ngomong-ngomong tapi sebelum kita melangkah jauh abang-abang ya, saya ingin tahu dulu nih perjalanan ke Jerman dulu. Oh ya. Karena itu yang membuat saya penasaran sehingga mengundang abang-abang kemarin. Iya. Dari Aceh nasional Jerman. Mungkin ke situ Kok dulu. bisa gitu? Kok bisa? Oke, proses perjalanan kita bisa sampai di Jerman itu berawal dari kompetisi. Nama kompetisinya itu Metal Battle Indonesia. Yang mana setiap negara itu 30 negara itu mereka harus mewakilkan perwakilannya untuk bisa tampil di Jerman. Yang mana di Jerman itu nama eventnya Wacken Open Air. Nah, nanti di sana kita dikompetisikan lagi. Kemudian nanti akan ada juaranya juga di sana. Namun sebelum kita melangkah ke Jerman, proses awalnya itu kita submit. Submit itu dalam arti kata kita masukkan profil lagu YouTube ya. YouTube Karya lah. Karya kita ke ke ya website Metal Battle itu. Kemudian disaring jadi berapa? Pertama 50 yang banyak vote lah, voting ya. Enggak. Lebih ke ada jurinya. Kita enggak voting. Dia tetap lebih ke penilaian orang yang inilah, juri lah, sistem penjurian. 175 band ya? Iya, Dari 175 band. Se-Indonesia. Kemudian dikeluarkan lagi tersisih sisa 50 band. Kemudian jadi 10 band. Ya, 10 band itu yang tampil di Bandung waktu itu. Di Bandung, kemudian kita langsung live di depan para juri di Bandung, sehingga kita terpilih peringkat 1 terbaik. Baru menghentak panggung di Jerman. Baru kita menghentak panggung di Jerman sebelum kita keliling-keliling cari donasi. Wah, Judul baru lagi nih Bang. Ada judul baru lagi nih. judul baru lagi ya. Aku penasarannya di situ sebenarnya, dari 170 tinggal 10. Itu 3 besar atau satu besar? Satu aja. Satu. Dia Satu-satunya. 10 band itu nampil di Bandung untuk diambil 1 terbaik. Diadu lah gitu. Diadu. Ya. Wow gitu ya. Iya. Wow lah bagi saya gitu kan. Iya. Jadi dari 170 tinggal 1 ke Jerman. Itu Iya. asalnya Iya, dari Aceh. Ada Gitu Aceh. kan. Berarti Aceh ini sumber daya manusianya bukan main memang. Iya. Ada di semua lini sebenarnya kan. Iya. Kita aja mungkin yang agak. Betul. Bukan kaleng-kaleng juga kita itu Hmm. Aceh. Ayo kembali ke Haba. Haba Bang Juli. Jadi kan kita ngomong lagi dari ini tadi sudah ke Jerman. Saya belum tahu bagaimana liku-liku Iya. dengan sehingga muncullah band dengan nama Philadelphia. Nah, itu mungkin bagaimana kemudian awal mula lahir band ini dengan genre ini. Ya, genre. Mungkin bisa saya Bisa. Siapa yang? ceritain. Kalau dari Bisa awal jawab tuh ya? kita dari 2008 sebenarnya. Jadi kawan-kawan satu sekolah, satu SMA saya sama Madon satu sekolah di sekolah. Man Model. Oh, Man ini ya, Ya, Man. alumni Man. Jadi ya namanya anak SMA kan. Iya. Jadi adalah mencoba main musik walaupun masih belajar-belajar gitu kan. Jadi
Bakat lah, bakat nih ya. mencoba menggali bakat diri sebenarnya. Walaupun sebenarnya nggak berbakat. Mencari jati diri. Ya, hampir jati diri. Jadi ya, kebetulan kalau atas dasar suka, Ya. kita keluar ke potensi diri. Dan fokus ya. Fokus. Dan Ya. betul. Ya, singkat cerita, saya sama Madon akhirnya membuat band yang satu sekolah dari tongkrongan ngopi juga. Tongkrongan ngopinya sebenarnya nggak terlalu membuat ide jadi band. Ya. Tapi karena sekitaran tempat tongkrongan ngopi kita itu anak band semua, jadi kita terdoktrin lah buat band. Ya. Patungan ini, beli alat-alatnya. Alatnya awalnya masih ada yang minjam juga, Minjem lah ya. ada yang cuma Studio. main ke studio, jadi kan pakai alat studio. Rental lah Bang. Ya, Rental. minatnya makin tinggi, barulah beli alat sendiri lah. Cerita tahun berapa tadi? 2008. 2008. Berarti ngopinya sebelum 2008. 2 tahun setelah tsunami. Ya. Eh, Sudah dari 4 tahun. Ya. mulai dari situ mulailah kita coba ikut kompetisi dari yang main yang nggak Tarkam beraturan. lah. Tarkam, Kalau main bola terkam. Ya betul betul. Tarkam dari yang main yang nggak beraturan berkembangnya namanya juga proses kan Bang, ya. Prosesnya. Ya, jadi awal mulanya dari situlah kompetisi. Jadi nggak ada yang instan sebenarnya. Kami ini kalau mungkin ada yang baru dengar kami sekarang tuh sebenarnya kami itu panjang perjalanannya dari awal yang dari antah berantah lah. Ya. Mungkin gitu, mungkin saya sambung Madul. Ya. Yang habis. Apa namanya? Sebenarnya ada Ali juga namanya, itu mantan personil kita awal terbentuknya. Awalnya 4. Awalnya 4 ya. 4. Oh ya 4. Jadi kebetulan waktu itu pun kita si Alina ini bisa kita katakan dia punya lebih rezeki pada masa itu. Jadi untuk latihannya ada terbantu juga dengan ada studionya si Ali juga waktu itu. Ya, ada terbantu dengan studio Ali juga waktu itu. Kemudian ya kalau untuk gimana ya proses terbentuknya Kiladepia ini yang seperti Sinjo jelaskan yang tadi. Cuman kalau untuk terkait dari mana muncul nama band Kiladepia Nah, itu dia. Kenapa Ya. Kiladepia? Apa maknanya? Nama Gitu ya? Kiladepia. Iya. Sebenarnya kalau kita katakan yang istimewa kali enggak juga. Kita punya influence pada waktu itu nama bandnya itu Lamb of God namanya. Lamb of God itu band metalcore. Ya heavy metal lah ya, heavy metal. Yang mana konser termegah bagi kami itu mereka melaksanakannya itu di Philadelphia, nama kotanya di Amerika. Oh, di Philadelphia, nama kota lah. Nama kotanya, tapi dia mengangkat temanya itu Philadelphia jadinya. Nama tema konser dia. Jadi kami waktu itu memang lagi gila-gilanya sama Lamb of God itu. Udah kami plesetin lagi, jadilah Kiladepia sampai detik ini. Iya. Gitu. Nggak ada yang istimewa berasal dari ini di Nggak ada singkatan apa-apa. Karena kalau Nggak ada bahasa singkatan Aceh apa-apa. kila cuma kila kan. Kila. Gila. Bapia gitu. Jadi itu maknanya dari sebuah Iya. konser ya. Iya. Konser. Sama konser. Ada bukan seberapa orang sih, maksudnya banyak orang yang ngiranya Kiladepia ini Pia ini nama cewek. Ya membunuh si Pia ini kebanyakannya. Ternyata enggak. Gitu. Apakah ya? Bang Juli, tapi di segi ini menarik. Karena kan abang-abang ini mungkin terinspirasi dari Lamb of God. Iya. Tapi mereka yang memang musisi dari Aceh di dalam kategori komentar netizen, Bang. Iya. Orang abang ini Lamb of God Indonesia. Oh, iya. Nah, Ya. jadi kalau dari segi sudut pandang orang abang dengan banyaknya komentar tuh, Jadilah namanya itu. cara sudut pandang kemudian menanggapi yang dikatakan bahwasanya Lamb of God Indonesia itu gimana, Bang? Nah, kan Sebenarnya besar kami- nih Bang namanya ini. Ini ada prosesnya Iya. sebenarnya. Iya. Kalau dari Proses konsep kreatif. awal yang diinginkan kami itu pengen seperti Lamb of God, Iya. kan kesampaian sebenarnya. Betul. Sampai ya. Namun ya gitulah karena kita udah punya karya sendiri, Iya. jadi Kita harus kokoh. jadi ada mimpi baru nih. Karakter tuh harus punya sendiri. Nggak Iya. bisa kita punya kita main bagus tapi karakternya ada nyentuh yang lain gitu. Jadi
Kami sekarang memang dari beberapa tahun ke belakang memang berusaha menciptain karakter sendiri. Lamb of God itu influence kami jati diri pertama kami main band. Ya. Itu pada masa itu kan. Ya suhu lah. Gitu. Proses kreatifnya itu ada yang nggak, maksudnya kaitannya dengan Aceh atau lagu-lagu yang dinyanyikan lah. Dan untuk Aceh sendiri dari awal nggak ada sebenarnya. Tapi kalau dari lirik kami sebenarnya memasukkan unsur-unsur agama di situ. Tapi Religius. ya religius. Terbawa dari man mungkin ya, dari sekolah man, Dari Pesantren. 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 Ya, kami kebetulan pesantren semua nih Bang. Oh, Nah, Nah, jadi Bang Madon dari Darul Darul Ulum. Ulum, saya juga Darul Ulum, saya dari Umar Diat. masih juga Mardian. iya. Berarti tidak benar ya framing di luar sana kalau Iya. main di apa di genre Men, itu iya betul. harus ini dulu ya, Harus dibedah dulu. harus ngamen dulu ya gitu ya. itu kesusahan saya ngejelasinnya ke orang itu. Termasuk yang paling susah itu saat saya harus ngejelaskan ke orang kantor. Gimana kamu bisa nyanyi gitu? Kamu pasti ada ini nih. Kamu pasti ada minum. Paling nggak ada asap asap keluar gitu. Ada kodamnya dia. Ah, Kodam. Ada kodamnya. nah ini begitu ketemu Iya. kan ketahuan semua nih. Iya. Nah, berarti tidak semua benar ya. Betul. Tipu negatif di luar Betul, sana betul. gitu. Tidak selamanya mental itu Betul. yang memakai Dekat. apalah Iya. Dengan satanis. satanis ya. Kalau orang kan anggapnya gitu. Ternyata dari pesantren juga. Ini pemain bandnya juga nih. Iya, Ya drumnya. saya Iya. sempat di Darul Ulum dulu setahun. Terus saya kuliah di Lipia, terus kuliah di UIN. Tapi ada nggak kemudian mengkolaborasikan dengan alat musik Aceh, Mas? Seperti gitu. Ada. Untuk karya kita memang sampai sekarang belum ada. Misal karya kita yang udah jadi ya. Tapi di saat kita tampil di Jerman itu, kita mengkolaborasikan dua alat etnik yang ada di Aceh. Kita komposisikan dalam musik kita buat di intronya, di outronya, di pertengahan lagunya. Yang mana Rapai sama Surnekali waktu itu. Dengan syair Aceh juga. Dengan syair Aceh juga. Ya, maksudnya dalam arti kata gini, kita nih pergi bukan ke kota orang, tapi udah ke negara orang. Siap, Iya, siap. iya. Ya. Negara orang, berapa negara kita lewatin. Udah ke Eropa kita. Bisa Lintas benua. lintas benua. Dalam arti kata tidak mungkin kita harus maksudnya tampil seperti biasa gitu dengan kostum hitam segala macam. Ngapain kita jauh-jauh dari sini ke sana? Ya. Di sana pun udah berjuta band di sana yang seperti itu gitu kan. Jadi kita tampilkan dengan nuansa kostum dari Gayo waktu itu. Ya, kostumnya dari Aceh juga. Ya, dari Aceh juga, dari Aceh Gayo. Kemudian dari syair-syair Aceh dengan Rapai dan Surnekali. Itulah masa itu sangat membantu kami menjadi pusat perhatian dari audiens yang ada di Jerman waktu itu. Orang Gayo nggak ada di sana ya. Nggak ada, Ada Pak Igeren nggak ada di sana. nggak ada, Ada. nggak ada. Dan Mereka, itu juga, Heeh. nah itu juga momen yang paling tepat ya Bang ya kita Ya. bawa budaya Aceh gitu. Karena Wacken Open Air itu salah satu festival musik metal terbesar di dunia. di dunia. Tapi Ah, di jadi- Tibabang ada memang bisa tepur rebana. Ada, Bisa ada. sarung Ada. tali. Ada. Si gitaris kita ini dia kuliahnya di kesenian. Gitarisnya siapa nih? Nggak hadir ya? Reja. Tadi, Ah, Di Reja. Ah. Di kesenian dia. Jadi dia memang ya paham dia memang orang kesenian gitu kan. Kayak orang kuliah di FK olahraga. Walaupun spesialis poli dia tak suruh main bola ngeri dia daripada kita gitu lah ya. Dan Betul. alumni pesantren juga. Iya, Ya. ya, pesantren juga. Jadi di momen Wacken Open Air itu itulah Bang. Jangan kita rugi ke negara orang Iya, Bang, ya. Udah betul. jauh-jauh pergi terus kita cuman manggung doang gitu kan rugi. Jadi kan kita juga harus tampilin nih. Tampil beda lah Ah. sama. Iya. Ya kita promosiin juga lah budaya kita Aceh gitu kan. Kayak negara, Karena- iya. Karena seluruh penjuru dunia di situ Di situ. nonton dari Swedia, Dari seluruh dunia. Seluruh dunia pokoknya. Terkait Wacken. Wacken itu nama desa itu Iya sebenarnya. benar. Nah, Wacken itu nama desa di Hamburg di Jerman. Desa itu ini saya cerita yang saya terima dari Ibu KJRI di Jerman karena kami di sana difasilitasi sama Ibu KJRI
Waken itu kenapa terbentuk event besar di Waken itu dari pergerakan dua anak muda. Dari 1990 pertama diselenggarakan Waken itu dari 500 penonton kalau nggak salah sampai hari ini menjadi 85.000 penonton. Pecah rekor tahun kita berangkat itu 85.000 penonton. Jadi dari tahun 1990 sampai hari ini pecah rekor, itu prosesnya panjang dan yang harus kita ambil positifnya mereka yang ada di desa Waken itu yang semua masyarakat mau tua mau muda segala macam mereka bekerja untuk event itu. Ya bahkan ada yang dari kota lain juga yang bekerja untuk acara Waken itu. Saking besarnya Waken itu. Jadi potensi Waken ini memang udah bisa jadi visitnya si Hamburg. Nah, singkat cerita, kami waktu begitu nyampe di Hamburg, begitu kami sampaikan ke pihak imigrasi, kami mau main Waken, itu langsung dimudahkan semua sama orang imigrasinya. Oh ya, enjoy, gitu kata orang itu. Pak di-stempel terus paspor, tas kami nggak ada diperiksa lagi, berangkat. Yang awalnya kita deg-degan gitu ya. Deg-degan nih gimana nih kita nih apa nih Pasti kita nggak pernah ke Eropa segala macam. Begitu nyampe ke sana sama sekali. Bahkan di bandara Hamburg itu iklan Waken besar di LED-nya. Ya, jadi positif yang yang inti yang mau saya ceritakan ini sebuah desa bisa menciptakan event yang sangat besar. Salah satu event metal terbesar di dunia. Sebuah desa, Pak, Bang. Itu. Waken itu sebuah desa. Gitu ya. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Gitu. Iya. Karena full support. Karena full support. Karena full support. Kita kenapa nggak bisa? Kita kenapa nggak bisa gitu? Dengan Aceh begitu luas. Iya, karena kan kenapa saya jelaskan di sini? Mungkin orang yang tahunya Waken itu hanya nama acara gitu, yang diselenggarakan di kota besar. Enggak, Pak, di desa. Di desa. Kenapa lambangnya itu lambang banteng? Di desa itu memang banyak ternak ternak sapi. Di samping kami tukar ini untuk masuk tiket, memang kandang sapi semua. Bahkan masih ada sapi-sapi ada di situ. Bukan di kota kami main, Bang. Di desa. Dan itu lahannya besar. Lahannya sangat besar. 200. Kalau kita ini di Aceh, kita katakanlah Janto, kita bilang. Janto atau Lamtuba, kita di Jerman. 270, emang. 270 hektar lahan untuk event pelaksanaan event. Disitulah tadi semua band dunia. Semua ngumpul di situ. Dan bukan band yang kecil-kecil, sekelas Scorpion, sekelas Slipknot, Mr. Big main di situ. Mr. Big, memang band-band besar semua yang main di situ. Makanya alhamdulillah kali kami dapat kesempatan bisa main di sana. Gitu. Ini tahun berapa tadi ini yang ke Jerman? 2024. Nah, bulan berarti baru beberapa bulan bulan. 8 kemarin. Agustus. Kita berangkat akhir Juli. Kita manggungnya 1 Agustus. Kan membawa budaya-budaya Aceh lah di sana. Ya. Sang juara gitu. Hmm. Lalu kemudian ada nggak penghargaan dari pemerintah Aceh? Oh. Ini kan. Nah, Dari Tolong. Kalau yang dari resminya mungkin nggak ada yang publis gitu maksudnya Bang ya. Tapi dari oknum misalnya ada beberapa oleh teman-teman politisi yang kita kenal, yang atau yang dari pejabat daerah maupun dinas. Ya dinas ya terima kasih juga kita dari dinas. Dari bantu dari Disbukpar. Itu ada membantu yang membantu. genre-genre itu mungkin jadi pengaruh nggak? Tuh. Alah, Bisa- nggak usah kita open tuh. Gitu. bisa jadi Bisa jadi. Bisa jadi. karena Istimewaan, karena keistimewaan. karena yang kita bahas di awal tadi yang salah kaprah nih terhadap genre kita nih. Ya. Bisa jadi mengurungkan niat orang untuk mempublikasi Iya. atau apa gitulah. Tapi support dalam hal apa namanya menyemangati pasti ada. Menyemangati. Iya. Ramai banyak. Banyak. Terus, Abang Juli ini juga menyemangati. Iya. Tahun kemarin. Kayak mana? Sayangnya udah pulang aja harusnya sebelum berangkat Bang. Jadi dampak-dampaknya berarti di Aceh mungkin dari situ ya. Dari goyang-goyang gitu ya. Jadi kemudian agak sedikit gini. Bukan dari itunya, dari salah pahamnya. Kesalahpahaman. Ya. Harus karena di sini. Ya. Nah, ternyata dari pesantren, dari mat. Malahan kalau menurut saya
hampir semua anak band yang di Aceh ini, karena kan kebetulan kami alhamdulillah dari 2008 lah kami udah ngeband kan. Sangat jarang anak band ini ada apa jangkut pautnya sama pidana. Memang bisa saya katakan sangat jarang, Pak. Bang, ya. Salah, ya. Gak apa-apa, tidak lanjut. Jangan lupa Bang Abang Juli biar selalu ada. Oke. Sangat jarang apa namanya anak band ini kena pidana segala macam, jarang bisa kita katakan. Itu dari segala genre. Dari segala genre. Karena anak band di Aceh ini banyak, tapi tongkrongannya itu orang ini apa kita ini ya itu aja gitu di satu tempat kayak gitu. Kalaupun ada oknum, ya kan? Iya. Kalaupun ada oknum dalam satu mungkin itu kan, ada satu gitu kan. Iya, tapi sejauh ini nggak ada. Nggak ada. Iya, ya. Tapi betul kayak Bang Juli bilang, maksudnya mungkin orang karena gitu-gitu, ada ini asap tuh nganggapnya, keluar asap, gitu kan. nganggapnya ya ini negatif nih, ya, bagus lah istilahnya. Padahal itu sebuah seni, Ekspresi dari karya kita. Gitu. Perform live yang paling berkesan nih. Selama 17 tahun ya kan perjalanan Kila Rupiah nih. 16 ya. 2008, 2024 ya 16 ya. 16 tahun. Yang paling berkesan nih dari Kila Rupiah nih apa nih Bang? Segi perform live. Sekarang, Kalau sekarang yang tanya nggak usah ditanya lagi kan. Udah pasti weekend open air. Siap. Iya kan? Kalau segi ikut musiknya nih Bang, yang battle nih, udah berapa kali ikut nih? Untuk terbang ke Jerman kan di Oh iya betul. Kita udah ngikut 4 dah juga. ini yang keempat. Yang keempat ya. Yang keempat baru tembus. Enggak ya, kelima kita berangkat yang kelima. Yang kelima. Maksudnya ini dari nasional ke Jerman gitu. Iya. Maksudnya baru mendapat panggung tiket lah Iya. ya. Tiket ke sana. Sebelumnya kita peringkat terbaik itu di 15 besar. 15 besar. 15 besar. Dan bahkan waktu itu gimana ya? Ada sedikit cerita di saat 15 besar itu panitia itu udah sempat telepon saya. Kalian kalau dalam waktu dekat nih paspor siap nggak semua? Ya, karena persyaratan untuk kita manggung di Bandung itu semua finalis itu wajib ada paspor. Wajib ada paspor dan paspornya dalam kondisi hidup. Nah, gitu. Kami waktu itu kurang siap. Saya katakan kan. Hari ini datanya 2 hari kemudian ada pengumuman 10 besar. Nggak ada nama kami di situ. Terus segi pengurusannya gimana nih Bang? Enggak, kita kan paspornya kan ngurus sendiri kan di sini kan. Untuk paspornya. Kalau di saat udah jadi juara, baru segala macam visa diurus sama penyelenggara gitu. Waktu kompetisi yang di Bandung nih Bang, ya kan? Di Bandung nih itu musik etnik Aceh juga dimasukkan. Iya, kita masukkan. Kemudian baru dibawa ke sana. Kita bawa ke sana. Ada beberapa part yang kita tambah tapi. Masa enggak yang kopian dari Bandung bawa ke sana enggak. Ada part-part lain yang kita tambah. Bahasa Aceh ya? Ada bahasa Aceh. Ada bahasa Acehnya. Kira-kira gimana? Apa? Ya. Ada contoh apa? Contohnya syairnya. Assalamualaikum kaum selingkah. Tapi dibawa dengan genre metalcore. Ya, itu memang ada apa? Ada suara musik dari belakang, suara rapai. Nah, itu begitu selesai. Gimana? Yang terakhirnya gitu terakhirnya. Habis itu langsung berdep. Masuknya. Pembuka ya. Pembukanya. Kalau di media itu lead ya. Ya. Intronya. Udah langsung gas terus. Nanti di tengahnya kita selipin suara serune. Ya. Terus ada suara rapainya. Nanti di tengah-tengah musik. Wah, menarik kali. Ya. Jadi penasaran nontonnya. Ini itu yang ditampilkan di sana udah pernah nggak ditampilkan di Aceh? Atau tadi Di Aceh belum. Di Aceh belum. Gimana? Yang di Jerman kita belum pernah menampilkan di Aceh sebelum berangkat atau setelah. Oh, udah. Setelah udah. Panggung pertama pulang dari Jerman langsung ada event apa Rumble Fest. Dan syair itu yang ditampilkan ya. Ya. Kita memang sengaja begitu kita dapat info kita main di Rumble Fest, kita bawa yang dari Jerman itu aja kita tampilkan di Aceh. Jadi sedikit tadi perbedaan pendapat ya dalam konteksnya ini kontes Aceh ya. Dengan perbedaan pendapat melihat genre ini namanya. Iya. Bagaimana kemudian kehidupan musik di Aceh? Menurut
pandangan abang-abang? Terganggu nggak ya dengan stigma itu kalau dikatakan Kalau stigma? dari karya Hmm. sama apa namanya perform, karena kita ada komunitas, jadi tetap ada yang dukung sebenarnya. Tetap ada dukung sama ataupun karya juga semua bisa lahir dari rumah. Sekarang udah gampang buat karya kan. Ya kendalanya di saat ada publikasi ataupun buat acara, buat event yang lumayan besar di tempat umum yang mungkin perlu izin sana sini Mhm. yang bisa Lumayan sulit, Agak rumit gitu ya. agak rumit. agak rumit. Ya karena yang kayak abang bilang tadi lah, Ah, yang mengeluarkan izin juga pasti nanya kan, ini eventnya apa, musiknya apa. Di saat ada penjelasan terkait itu, mungkin bisa jadi ada kontra di situ. nah, kontra, pro kontra lah ya di kalangan pemberi izin. Ya, tapi bukan berarti semuanya nggak bisa jalan, tapi buktinya ada juga Pak. Ya, bahkan baru tampil. Bahkan baru ada. Ah, artinya tetap diterima. Tetap Tetap diterima. diterima juga. Teguran di luar panggung ada nggak? Kalian kok mesti bertahan di sini? Oh enggak, Nggak di ada. luar panggung nggak ada. Cuman kan kendala di kita ini sekarang mungkin kalau dari segi kita apa namanya si penyelenggara event ini agak kesulitan di perizinan. Perizinan. Di perizinan, apalagi itu kan untuk syarat perizinan semua nama band itu kan setahu saya itu harus di list. Ini liremnya apa ini ditanya Oh itu. iya. Karena kami pernah buat acara sendiri juga gitu. Pokoknya kalau kendala di Aceh ini paling sering terbahas itu dari segi perizinan. Perizinan dari pemerintah. Itu Karena- khusus cuma untuk musik metal atau umum Bang? Terkait izin musik. Kalau di Aceh umum ya. Umum kalau untuk menyelenggarakan acara lah. Ya. Menyelenggarakan acara yang ada unsur musiknya. Tapi kalau untuk kesulitannya tetap akan lebih sulit di saat anak metal ini buat acara. Itu udah pasti. Kalau seandainya kita melihat nih Bang, Iya. apalagi Kila Ripia sendiri kalau melihat industri musik di Aceh nih, harapan terbesar supaya industri musik kita lebih maju itu gimana Bang? Kira-kira? Kalau menurut saya pemerintah ini sudut pandangnya ini yang harus mereka ubah. Oke. Harus mereka ubah. Karena kami hari ini bisa terbang ke Jerman itu bukan gimana ya, nggak mudah lah untuk kami bisa mencapai itu. Mengubah itu mungkin harus banyak membaca. Iya betul. Iya. Harus banyak tahu sebenarnya. Jangan mendengar aja. Gitu. Iya, jangan mendengar aja. Mereka harus tahu juga gitu kan. Yang mana kayak kami bukan kali ini aja kami udah ikut untuk kompetisi seperti ini. 2017 kita pernah ikut acara Rockin' Battle pada waktu itu. Itu proses submit juga gitu kan. Maksudnya band metal, bukan band metal, semua band ini bisa lebih bagus dari hari ke hari itu dengan adanya wadah, tempat untuk mereka berekspresi. Ya. Dan kami pada waktu itu tidak terlalu memfokuskan diri untuk hanya bisa manggung di Aceh. Kami jajaki Sumatera, Medan, kami jajaki. Walaupun pada waktu itu kami harus mengeluarkan dengan materi sendiri, dalam arti kata kami harus mengeluarkan uang sendiri, kami harus mengeluarkan segala macamnya sendiri tanpa dukungan siapapun pada waktu itu. Ya dengan kami keluar dari event yang kecil pada waktu itu, kami main waktu itu eventnya itu bahkan tempatnya itu di samping TPA waktu itu. Samping Tempat TPA. pembuangan akhir di daerah Starban namanya. Itu band pertama kali Kila Ripia itu manggung di Medan. Pada waktu itu. Dengan kami tampil di situ, ada beberapa saat kemudian kami tampil di Binjai, tersorot kami waktu itu. Dilihatlah sama salah satu musisi metal yang berpengaruh lah di Medan waktu itu, namanya Bang Diki dari Muntakawat. Kami diajak untuk bisa main di salah satu event metal terbesar di Medan pada waktu itu. Namanya Sonic Fair waktu itu. Bintang tamunya dari luar. Banyak lah yang band-band terkenal di Indonesia main di situ. Ya. Itu kan bagian dari proses. Ya. Bagian dari proses. Nggak mungkin kami bisa tiba-tiba tampil di Sonic Fair kalau kami tidak menjajaki sendiri waktu itu. Tapi pada masa itu yang di Medan nih, apakah band metal
yang dari Aceh lain ikut ya bang? Banyak band metal di Aceh pada waktu itu, tapi mereka kurang mengikuti jejak kami pada waktu itu. Ya. Tapi kalau sekarang udah lumayan bagus, udah lumayan banyak yang bisa menjajaki sendiri pada waktu itu. Bahkan saya ingat kali itu, mungkin nggak bisa saya sebutkan siapa orangnya, dia nanyain ke saya, gimana kalian bisa main di Medan? Berapa kalian dibayar bisa ke sana ini itu? Saya jelaskan konsep yang kami jalani tadi. Langsung, oh gitu, udah, oh gitu jawabannya, udah. Jadi nggak ada bentuk usaha apa sama sekali pada waktu itu. Ya, gitulah prosesnya. Mungkin maksudnya gini, dengan banyaknya wadah di Aceh ini, kita kan lebih terasa untuk kita bisa lebih konsisten di atas stage untuk kita bisa tampilkan yang terbaik gitu kan. Ya gitulah kurang Kalau lebih. seandainya wadah kita kemudian industri musik kita ini sudah mulai dapat nih dukungan dari pemerintah Aceh. Dari tempat lah, Dari tempat ya kan. Betul. Kalau segi ini ada nggak bang regenerasi untuk Killer Depian? ini ada. Kalau sekarang malahan banyak juga ya. Banyak yang lebih bagus. Bang Madun berapa tahun lagi nanti kan? Vokal ulang gila. 20 tahun. Siapa lagi Pak? Iya. Banyak yang lebih kreatif juga sebenarnya. Iya. Cuma ya itulah kekurangan Wadah. untuk mengekspresikan diri. Sekarang kan Mengekspresikan kalau diri. nggak medsos gimana lagi? Iya. Iya. Kalau harapan saya maksudnya gini. Kalau saya pribadi mengharapnya apa yang kami rasakan waktu itu kami harus merintis kalau bisa sekarang Sekarang jangan lagi lah. jangan lagi gitu. Kita bisa ada wadah sendiri. Toh kita sekarang udah tersorot dengan juara, alhamdulillah dengan juaranya Killer Depia mewakili Indonesia. Berarti kan orang tahu, oh berarti di Aceh ini bukan hanya Killer Depia bandnya. Karena Killer Depia ini nggak akan bisa dia main band sendiri kalau nggak ada band-band lain di Banda gitu. Iya. Kalau di Aceh sendiri berapa? Di Aceh ini yang masih aktif? Banyak. Udah 10-an. Lebih. Masih. Karena metal banyak di Aceh. Kalau dari segi musik nih bang kan udah mengikuti battle metal nih, open air Jerman, ya kan. Kalau untuk segi rencana orang abang nih, di waktu dekat ataupun kapan lah, yang terbesar nih untuk di Aceh nih apa nih bang? Mungkin bisa dibuka nih segi yang memang akan ditampilkan bang dari segi musik orang abang, Killer Depia nih. Maksudnya kami Untuk rencana kami ke depan. Oh, rencana Killer Depia ke depan. Dari segi musik? Ya. Coba. Udah. bukan dari event ya, tapi dari Killer Depia sendiri. Dari Killer Depia. Killer sendiri sekarang lagi pembahasan ada karya baru nih. Iya. Karya baru. Ada karya baru paling enggak minimal 1 atau 2 lah yang akan mau keluar. Kalau dari kami pribadi itu, tapi kalau dari event apa namanya? Kalau target sih, kalau yang Indo nih Hammer Sonic. Iya. Tapi judulnya masih rahasia. Judulnya masih rahasia. Enggak bang, mungkin bisa dibuka tempat kita nih bang. Kalau masih rahasia dimanapun itu. Masih rahasia. Sebaik aja. Sebaik aja gitu. Judul nggak usah kita. Kalau dari lirik masih rahasia juga. Masih rahasia. Belum diturunin ke personil. Drummernya rahasia juga nih. Ya kalau dari segi event kayak Sinjo bilang tadi, event yang paling pengen kami jejaki di Indonesia ini ya Hammer Sonic kan. Hammer Sonic itu yang mana event metal terbesar di Asia Tenggara. Tapi ngomong-ngomong tadi kan, ini soal band kan, soal band, genre. Jadi orang abang nih hanya di band itu aja atau ada kerjaan lain? Oh enggak, kita ada kerjaan lain juga. Kalau kita di Aceh dengan susahnya kita ngeband, mana hidup kita mau makan apa kita di Nanti Aceh. muncul lagi stigma ya, kalau band ya Iya, dari betul. mana dia hidup ya kalau kayak itu. Iya. Jadi kalau abang sendiri nih, Selain dari band, rata-rata punya kerjaan masing-masing ya? kerjaan Iya, masing-masing juga. Iya. Ya, berarti udah dari dari apa pesantren, kemudian juga pekerjaan lain di luar dari Iya, band. betul. Ya. Alhamdulillah. Pokoknya kan. Iya. Jadi semuanya berjalan dengan baik. Dan pekerjaan kami pun alhamdulillah ya masih ada sangkut pautnya sama pemerintah juga. Kayak saya kerjanya di Kejaksaan, di Kejati. Beliau di Saya Malang di BSI. BSI.
Si Alul dia apa namanya player session setiap ada apa namanya event. Nah, bapak drum, gitar semua diajar sama dia. Kalau segi Ican kan Bang Madon nih di kejaksaan nih Bang. Iya. Ini kan menarik ya Bang Juli. Karena terikat dengan dinas. Iya. Biasa pasal-pasal ya. Ya. Ini biasa pasal-pasal kan. Iya. Kalau segi manggung tuh berhadu dengan jam kerja nih Bang. Cuman ya alhamdulillah selama ini selain event yang kan saya di kejaksaan baru sekitar 3 tahunan. Ya. Selain event metal battle itu kan eventnya memang Sabtu Minggu terus. Nah, memang Sabtu Minggu terus. Jadi memang nggak pernah beradu. Yang event metal battle kemarin, alhamdulillah kita jadi juara waktu itu. Ya. Dan alhamdulillah instansi saya pun mensupport. Ya, mensupport dalam arti kata Insan Adiaksa bisa mewakili Indonesia ke Jerman pada waktu itu. Jadi si kejaksaannya, kantor, alhamdulillah kantor saya juga mensupport ya, memberikan izin. Saya bahkan mereka memberikan dukungan moral juga gitu. Bahkan ada juga yang bantu secara secara cash money, finansial. Bisa saya katakan ya banyak mereka bantu gitu kan. Ya sesuai kemampuan mereka gitu kan. Kalau orang kantor kan melihat abang nih seorang vokalis kan. Iya. Pasti ada lah yang nanya gini Bang. Bisa nggak vokalis metal nyanyi lagu akustik, lagu-lagu romantis? Oh itu banyak. Itu pertanyaan yang hampir setiap hari. Ya, saya langsung spontan aja, nggak bisa saya bilang. Nggak bisa. Orang tuh nggak tahu apa lagi. Ada panggung tuh kan di aula kejaksaan. Ada olah gitu. Paling ya nyanyi untuk kalau bahasa Aceh glahiro. Tapi enggak, jago dia nyanyi bagus, nyanyi biasa. Bisa loh. Bisa. Apa kita boleh tes? Boleh. Ambil kita. Jaga. Bahaya, langsung ini nanti hilang jati diri kita ya. Berarti tetap dijaga lah. Ini harus kita jaga. berarti yang cuma dengar orang rumah abang lah. Ya dengar abang nyanyi. Memang di kantor tuh sekali ada harus kita ini. Kalau udah bos yang sudah apa yang nggak kita lakuin? Siap perintah. Madon nyanyi. Harus saya nyanyi. Ya semampu saya gitu. Nyanyinya lagu metal apa lagu pop? Udah beberapa menit ya kita ngobrol, nggak terasa itu lah kalau kita bawa santai kan. Memang ingin juga maunya kita ngetes suara ya di sini ya. Karena saya juga ini serak masa sebenarnya. Bang Juli, kita kadang bisa jadi regenerasi juara pian. Cocok kita Bang. Ini kan berbicara tadi soal Kila Depia, alumni MAN dari pesantren, kemudian bekerja di berbagai instansi. Kan. Artinya sebuah gabungan ini ya Kila Depia ini dari berbagai unsur. Betul. Dari misalnya statistik kan, kalau BSI ya hitung kan, abang pasal-pasal 186, 187 gitu kan. Kalau abang tadi kalau saya memang musisi. Tapi ijazah saya guru. Tapi untuk kemudian bisa menyatu dalam satu genre ya, di situ nih juga. Kan berbagai bidang. Ini kita kan kembali ke awal tadi. Kita kan kenal dari 2008. Oh iya, sepakat awal tadi. Sepakat awal. Dari persahabatan, dari pertemanan yang sangat kuat pada waktu itu. Bahkan nama fanbase kita Syarakila. Nama apa namanya? Nama fans kita. Panggilan untuk fans kita itu Syarakila. Untuk fan di acara lagi. Fansnya masih ini, masih. Fansnya. Fansnya. Untuk rame. Alhamdulillah udah. Iya. Bang, dari 2008 personil masih ini ya belum? Ya, banyak kali pergantian. Berapa pergantian? Pergantian udah lebih dari 5 kali. Lebih dari 5 kali. Ya, tinggal saya sama Madon lah yang dari awal tersebut. Yang Solo. Ini sendiri paling muda. Paling muda ya? Paling muda. Saya baru gabung kisaran 3 tahun ya Bang. 3 tahun. Begitu gabung langsung ke Jerman. Alhamdulillah. Mungkin dia yang sebagai ini ya. Saya dari 2012 tapi nggak ke Jerman karena ada beliau. Sebenarnya kan ada jalan. Iya. Bisa jadi begitu itu muncul. Baik Bang ya. Udah 30 menit lebih mungkin ya kita ngobrol bersama bahwa
saya bisa dapat memberi catatan ya, Betul. bahwa framing selama ini bahwa grup metal itu grup band lah ya, Iya. aliran metal atau metalcore itu tidak selamanya juga ini ya, Betul. istilahnya Stigmanya negatif. stigmanya negatif ya. Betul. Contohnya dari pengalaman, pendidikan dan pekerjaan abang-abang, otomatis kan saling menjaga itu hal-hal negatif. Mungkin di akhir dari ini tentu harapan lagi nih, harapan kita mungkin masyarakat Aceh, pemerintah Aceh, sehingga genre ini ya sama seperti yang lain. Iya. Cuman bedanya dari cara menyampaikan. Iya, betul. Mungkin itu aja Bang, ada yang bisa Harapan. disampaikan ke publik ya. Kalau saya pribadi, Pemirsa Haba Aceh lah minimal. iya. Ya, untuk pemirsa Haba Aceh, ini dari saya pribadi sebagai vokalis Kila Depia, saya termasuk udah sangat salut dengan masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh setelah kita menjadi kita tampil di Jerman, itu masyarakat Aceh bisa saya katakan sangat positif sudah. Positif. Dengan Kila Depia. Hanya beberapa oknum aja ya yang mungkin yang masih Memandang sebelah mata. Memandang sebelah mata, menganggap aliran musik ini pembawa bala musibah gitu. Nah, itu terkadang saya sedih gitu. Yang mana kami berjuang habis-habisan ini selain untuk kepuasan diri sendiri. Nah, di saat kepuasan kami sudah dapat, yang kami kejar itu kepuasan orang. Ya, kepuasan masyarakat, kepuasan Aceh, ya gitu. Jadi saya bisa menilai, maksud saya gimana ya? Orang Aceh sekarang memang udah wis keren, awak Aceh ini itu ya, respon di media sosial, di semua media sosial bangga ini itu segala macam, bangga semua gitu kan. Jadi harapan saya pribadi yang oknum-oknum ini mereka harus mulai membuka pikiran, open minded gitu. Tambahan mungkin dari Bang Sanjol. Menyambung dari Madon, ya itulah. Maksudnya semua orang kan nggak harus selalu menikmati sebenarnya. Iya. Jadi ada pro dan kontra. Kalau dari saya pribadi, kalau memang kepribadiannya tidak mensupport, tapi jangan menghujat juga. Betul. Karena kami juga kadang-kadang kebaca, atau kan kami juga kan menyayangkan, kadang sedih juga, kadang yang kami udah berusaha tapi yang nggak disupport terus dihujat lagi gitu, paling gitu dari saya pribadi. Terus pesan juga sama musisi-musisi di sekitar kita, kalau bisa harus selalu ada karya lah, karena memang proses yang diakui nanti ke depannya pasti karya masing-masing. Jadi semangat untuk berkarya terus, kami pun juga semangat untuk terus berkarya juga, karena kepuasan yang mungkin orang kira kami udah puas, kami belum puas sama sekali. Kami akan terus berkarya terus juga. Karena bukan bahan pemuas. Paling itu Bang. Mungkin ada dari apa ya? Ya, yang pertama mungkin buat musisi Aceh juga kayak Bang Sanju bilang tadi, terus karya aja. Dan ntar mungkin kalau kan metal ini ada setiap tahun. Dan metalhead di Aceh ini juga banyak gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan tahun depan Aceh lagi yang berangkat. Jadi buat teman-teman semua metalhead khususnya, kalau bisa disubmit terus setiap tahun gitu. Dan siapa tahu ntar rezeki bisa diadu lagi di Bandung dan bisa juara lagi, bisa berangkat lagi kan. Aceh makin terlihat gitu. Yang battle seperti ini banyak, Mbak. Banyak. Nggak mesti metal battle, ada battle lain juga, ada banyak deh. Selama kita mau bergerak gitu. Karena itu tadi syarat awalnya memang karya. Tuh. Dan musik metal ini sangat besar di dunia, Bang. Jadi yang mungkin ingin sampaikan ke masyarakat, mungkin beberapa oknum melihat bahwa negatif gitu. Padahal musik metal ini berpotensi sekali untuk kita ke luar negeri. Karena pasarnya itu besar.
apalagi Eropa, apalagi ya bukannya di luar lah. Untuk Indonesia aja itu termasuk salah satu negara yang memiliki komunitas metalhead terbesar di Asia Tenggara, bahkan dunia mungkin ya gitu. Dan itu udah diakui, Bang. Oke, Bang, terima kasih banyak ya sudah hadir ke studio. Sama-sama, Bang. Sama-sama, Bang. Sama-sama, Bang. Inspirasi bagi kita semua dan juga pemerintah dan publik lah. Ya. Amin. Amin. Oke, terima kasih, Bang. Ya, terima kasih Bang Juli. Oke.